Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018. Saya dari Praktikum A, Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pemodelan dan kontrol PID. Sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih apa itu pemodelan dan kontrol PID? Untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak PPT yang akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya apa sih itu pemodelan sistem? Jadi, pemodelan sistem itu adalah representasi matematis atau diagram dari sistem nyata, yaitu mekanik, listrik, termal, dan lain-lainnya. Nah, tujuannya itu untuk memahami, menganalisis, dan merancang pengontrolan. Contohnya, sistem masak gas, motor DC, dan tangki air. Selanjutnya, untuk konsep dasar pemodelan ada input, sistem, dan output. Nah, fungsi transfer ini sebagai bentuk matematis hubungan input dan output. Representasinya yaitu persamaan diferensial, fungsi transfer, dan diagram blok. Selanjutnya, pentingnya kontrol. Kenapa coba kita membutuhkan pengontrolan? Karena jika kita tidak membutuhkan pengontrolan, maka akan susah untuk menstabilkan sesuatu atau kecepatan respon sesuatu dalam kontrol itu bakal susah. Nah, kenapa kita butuh kontrol? Karena di dalam pengontrol itu kita mendapatkan stabilitas, kecepatan respon, mengurangi adanya error atau banyaknya error. Terus contoh aplikasinya juga seperti kontrol suhu AC, cruise control mobil, robotika, seperti itu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, apa sih itu kontrol PID? Jadi, P adalah proporsional, I integral, dan D derivatif. Jadi, PID adalah proporsional, integral, derivatif. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, PID juga digunakan luas dalam industri karena sederhana dan efektif. Selanjutnya, fungsi setiap komponen. Nah, untuk P yaitu merespon besarnya error dengan cepat. Lalu untuk integral atau I untuk menghilangkan error steady state. Dan untuk D, derivatif, yaitu prediksi perubahan dan untuk menstabilkan suatu respon atau kontrol. Nah, karakteristik respon itu apa saja sih? Di sini kita terbagi menjadi 4. 4 ini adalah P-nya sendiri, lalu digabungin dengan PI, lalu PD, dan gabungan dari kombinasi PID. Nah, jika P saja itu cepat, tapi ada error dari steady state. Jika PI yaitu errornya hilang, tapi kecepatan responnya itu bisa melambat. Lalu PD, kecepatan respon itu sangat cepat dan stabil, tapi dia ada error steady state. Lalu ada PID. Nah, PID ini kombinasi yang sangat baik gitu, karena gabungan dari PI dan D seperti itu. Lalu ada tuning PID. Tuning PID juga di sini menggunakan metode manual, yaitu trial dan error. Lalu ada metode Ziegler-Nichols. Lalu ada softwarenya yang akan kita pakai nanti, Simulink atau MATLAB. Nah, tujuannya itu untuk respon cepat, overshoot kecil, dan errornya 0. Contoh aplikasi PI ini ada 3, yaitu kontrol kecepatan motor DC, pemodelan time level, dan quarter chart. Nah, jadi pemodelan ini membantu untuk memahami sebuah sistem kontrol yang dimana nantinya dalam sebuah pengontrolan kita akan mempermudah gitu dengan adanya PID ini. PID juga sangat sederhana dan sangat powerful dan banyak digunakan dalam otomasi modern. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam simulasi
yang dimana nanti saya akan jelaskan pada aplikasi Simulink tentang contoh dari aplikasi TID, yaitu DC Servo dan Quarter Card. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya membuat program terlebih dahulu untuk motor servo yang akan saya buat pada Simulink. Nah, di sini kita membuatnya di MATLAB. Kita selesaikan terlebih dahulu. Habis itu kita save di folder yang sudah saya sediakan. Nah, kita buka Simulink-nya. Lalu kita ke blank model. Nah, di sini saya akan merangkai untuk pemodelan dari contoh DC Servo. Nah, kita cari dulu konstan. Karena saya tidak mencari di library browser, tapi saya langsung karena untuk mempermudah dan mempercepat waktu juga, seperti itu. Di sini kita rangkai terlebih dahulu untuk diagram bloknya. Untuk mempercepat waktu bisa diperhatikan saja.
Nah, ini untuk grafik pada DC Servo. Nah, percobaan kedua yaitu quarter car. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita buat dulu juga programnya. Nah, jika sudah, kita akan memulai pemodelan seperti yang di awal.